Kasih-Mu tak terbataskan, semua yang indah Kau rancangkan. Pengorbanan-Mu mujizat terbesar. Hidupku jadi berarti, biar kehendak-Mu yang jadi. Ku rindu selalu untuk menyenangkan-Mu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu kuatku, tak ternilai anugerah-Mu. Kau ku agungkan di setiap nafasku. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik, segenap hatiku, segenap jiwaku, jadi persembahan bagi-Mu Tuhan, yang kudus dan berkenan. Ini hidupku bagi-Mu, segala yang terbaik ku serahkan padamu Tuhan. Oh, oh, take all of me God, jadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam
rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Shalom warga kerajaan Allah. Saya teringat di sekolah anak saya setiap pagi ada devotion morning. Persekutuan kecil anak-anak seluruh kelas. Nah, di dalam devotion morning itu ada beberapa kalimat yang terus diulang-ulang, ya, memory word, terus ulang-ulang. Nah, ada satu kata atau kalimat yaitu komitmen. Pada saat saya membaca kitab Rut, saya mulai mengerti apa yang dibangun oleh Rut. Beberapa saat yang lalu saya sempat membaca buku Motivation and Work Behavior yang dikarang oleh Stairs and Porter, yaitu tahun 91. Dia berkata demikian, komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang menjadi terikat oleh tindakannya sehingga memunculkan keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatannya. Nah, kembali lagi dalam kitab Rut, dimulai dari Rut 1, ya. Bagaimana Naomi dengan keluarganya dan seterusnya, mulai pasal 2 hingga Rut pasal 4, ya. Itulah perjalanan seutuhnya Rut. Kita lihat Rut. Rut ini dari suku apa, latar belakang budaya apa. Nah, di dalam Rut 1 ayat 16 sampai 18 inilah yang akan kita potret. Kita lihat apa yang dibangun oleh Rut. Rut 1 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Kemana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya firman Tuhan, ya. Tuhan akan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau suatu apapun yang memisahkan aku dengan engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras, ya, Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata. Nah, dari ayat 16 sampai 18 ini memang ada 7 hal, tetapi satu hal yang ingin saya angkat yaitu komitmen. Komitmen dalam bahasa Latin artinya komiter, yang berarti mempercayakan, menyatukan, ya. Sehingga arti dari kata komitmen adalah sebuah hubungan. Bagi saya secara pribadi adalah suatu keputusan untuk memilih keterikatan yang akan melahirkan kesetiaan. Saya terikat dengan Tuhan. Saya berkomitmen dengan Tuhan. Saya harus setia. Saya terikat dengan dia. Saya terikat dengan istri saya. Saya terikat dengan anak-anak saya, orang tua saya, orang-orang di sekeliling saya. Sehingga melahirkan kesetiaan. Di dalam Filipi 2 ayat 14 berkata, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lihat Rut, mulai pasal 2 sampai pasal 4. Apa yang dia lakukan? Dia tidak pernah berbantah-bantah. Di dalam Mika 6 ayat 8. Ya, Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu.
selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ingat, komitmen dari Rut, dia bangun kepada Naomi, sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sanalah aku dikubur. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau, selain daripada maut. Pagi hari ini, siang, sore, atau malam, engkau yang mendengarkan Voice of Victory, mari kita bangun kembali komitmen kita dengan Tuhan. Dengan pasanganmu, dengan anakmu, dengan orang tuamu, dengan Tuhan. Karena engkau akan melihat hasilnya. Karena pada saat engkau mulai membangun komitmen itu, maka firman Tuhan yang pernah dijanjikan dalam hidupmu akan tergenapi satu persatu. Lakukan itu dengan tidak bersungut-sungut. Lakukan dengan hal itu tidak berbantah-bantah. Wah, nak mau gini nih. Stop. Jadi mulai dari sekarang katakan stop untuk bersungut-sungut, stop untuk berbantah-bantah. Lakukan dengan setia. Sehingga pada akhir hidupnya Rut mendapatkan mahkota. Dan sejarah telah membuktikan nenek moyang Yesus Kristus lahir dari siapa? Oleh sebab itu, mari hari ini bangun komitmenmu. Komitmen, saya ulang lagi, commitments are important step. Ya, commitment are important step to guard us from disasters. Komitmen adalah langkah penting untuk menjaga kita dari bencana. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hal yang terbaik yang Kau ingatkan kami, untuk kami terus membangun komitmen kami. Kalau hari-hari ini kami telah keluar dari komitmen kami berucap syukur. Kami sudah melihat tokoh Rut, dia tetap membangun komitmennya hingga pada akhirnya Kau menyatakan kemuliaan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk benih-Mu yang saat ini sudah kami dengar, kami renungkan. Kami mau menjalankan tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.